kalian nonton video presentasi kami tentang pemerintahan kolonial Belanda. Daripada kalian penasaran, yuk simak videonya. Selama lebih dari 350 tahun, Indonesia hidup dalam bayang-bayang penjajahan Belanda. Dimulai dari kedatangan VOC pada abad ke-17, hingga masa Hindia Belanda yang menguasai seluruh aspek kehidupan. Sistem pemerintahan kolonial dibentuk untuk mengatur, menguasai, dan mengeksploitasi. Melalui video ini, mari kita mengenal bagaimana pemerintahan kolonial Belanda berjalan dan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah bangsa kita. Kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai tahun 1596 saat ekspedisi Cornelis de Houtman tiba di Banten. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah saat itu sangat mahal di Eropa. Melihat potensi besar Nusantara, Belanda kemudian membentuk VOC pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang yang diberi kekuasaan besar oleh pemerintah Belanda. VOC mulai memperluas kekuasaannya dengan merebut Jayakarta pada 1619 dan mengubah namanya menjadi Batavia. Wilayah lain yang dikuasai VOC meliputi Ambon, Banda, dan Ternate di Kepulauan Maluku, Yangkai, Cengki, dan Pala, Makassar, Sulawesi Selatan, Padang, dan Bengkulu di Sumatera, sebagian besar wilayah di Pulau Jawa seperti Mataram, serta Kalimantan Barat. Sejak saat itu, Indonesia resmi menjadi koloni Belanda hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942. Selama masa penjajahan, Belanda mengeksploitasi sumber daya dan menekan rakyat Indonesia, meskipun ada beberapa pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan kolonial. VOC atau Persatuan Dagang Hindia Timur Belanda didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Staten-Generaal Parlemen Belanda. Pembentukan VOC merupakan hasil penggabungan 6 perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya bersaing satu sama lain dalam mencari keuntungan dari perdagangan di Asia. Salah satu tujuan utama VOC di Nusantara adalah menguasai penuh perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di pasar internasional, khususnya di Eropa. Komoditas seperti cengkeh, pala, lada menjadi incaran utama karena tingginya permintaan serta harga yang berlipat ganda saat sampai di benua Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, VOC menerapkan sistem monopoli ketat, di mana penduduk lokal dilarang menjual hasil bumi kepada pihak lain selain VOC. Harga jual pun ditentukan sedia oleh VOC tanpa mempertimbangkan biaya produksi atau kesejahteraan petani lokal. Pada tahun 1605, VOC berhasil menguasai benteng Victoria di Ambon dari tangan Portugis. Keberhasilan ini menjadi titik balik penting karena sejak saat itu Ambon dijadikan pusat kegiatan perdagangan cengkeh oleh VOC di Maluku. Pada tahun 1619, VOC secara resmi mendirikan kota Batavia di atas puing-puing Jayakarta. Setelah kota itu dihancurkan dalam serangan militer yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal pada saat itu. Jayakarta sebelumnya merupakan kota pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Banten dan menjadi pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. VOC melihat Jayakarta sebagai lokasi strategis karena letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional. Dalam jangka panjang, perjanjian-perjanjian dagang ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kedaulatan politik kerajaan-kerajaan lokal. Raja atau sultan kehilangan kontrol atas sumber daya alam mereka sendiri karena semua hasil bumi harus melalui pengawasan dan distribusi VOC. Kekuasaan penguasa lokal semakin terbatas karena mereka dipaksa bergantung pada VOC dalam hal militer, keuangan, dan bahkan legitimasi politik. Akibatnya, banyak kerajaan yang dulunya kuat berubah menjadi sekedar alat administratif di bawah kendali VOC. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Segala aset dan wilayah jajahan yang sebelumnya dikuasai VOC, termasuk wilayah Hindia Timur yang kini menjadi Indonesia, diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda. Selanjutnya, masuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda merupakan sistem kolonial resmi yang dibentuk oleh kerajaan Belanda setelah pembubaran VOC pada tahun 1799. Pemerintahan ini bertujuan mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonomi Belanda atas Nusantara melalui birokrasi yang terpusat dan hierarkis. Gubernur Jenderal sebagai wakil raja memegang kekuasaan tertinggi di koloni dan dibantu oleh Dewan Hindia. Sementara, sistem pemerintahan yang ada menggunakan administrasi wilayah yang dibagi ke dalam government, residensi, afdeling, hingga onderafdeling. Adapun sistem pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu sistem pemerintahan yang bersifat ganda atau dualisme, yang memisahkan antara pemerintahan barat yang dikelola pejabat kolonial dan pemerintahan pribumi yang dijalankan oleh elit lokal sebagai perpanjangan tangan Belanda. Dalam bidang hukum, Belanda menerapkan sistem hukum diskriminatif berdasarkan etnis, yaitu hukum Belanda untuk Eropa,
hukum campuran untuk timur asing, dan hukum adat untuk pribumi, dengan lembaga peradilan terpisah sesuai golongan. Selanjutnya, pada tahun 1918, Belanda membentuk Volksraad sebagai lembaga perwakilan yang bersifat konsultatif, namun tidak memiliki kekuasaan legislatif yang nyata. Meski pemerintahan kolonial meninggalkan warisan infrastruktur dan sistem administrasi modern, dampak negatif seperti eksploitasi, diskriminasi, dan kemiskinan struktural jauh lebih besar. Hingga pada akhirnya, pemerintahan Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan diplomasi serta militer, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Sistem tanam paksa atau Kautoustelsel. Sistem ini diberlakukan Belanda sejak tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Petani pribumi diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di 20% lahannya. Hasilnya, diserahkan ke pemerintah kolonial tanpa imbalan layak. Jika tak punya lahan, mereka harus kerja rodi selama 66 hari setahun. Menurut penelitian Aini Sadia, sistem ini membuat rakyat makin miskin, kelaparan pun meluas. Sementara itu, Belanda meraup untung besar hingga sepertiga dari pendapatan negaranya. Karena banyak protes, sistem ini akhirnya dihapus tahun 1870. Namun, jejak eksploitasi kolonial masih terasa hingga kini. Selanjutnya, kita masuk pada materi politik etis dan perubahan sosial. Setelah berabad-abad melakukan eksploitasi, Belanda akhirnya memiliki rasa tanggung jawab moral kepada rakyat Indonesia, yang dimana pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah kolonial harus memperhatikan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Inilah awal mula dari politik etnis yang ditandai dengan 3 pilar utama, yaitu edukasi, imigrasi, dan transmigrasi. Gagasan ini dipelopori oleh Konrad Theodor van Deventer melalui konsep balas budi. Pada pelaksanaan politik etnis, yaitu pada pilar utama yang pertama, yaitu edukasi, sekolah-sekolah mulai dibuka untuk pribumi seperti SR, LSE, Mulai, hingga Sofia. Namun, hanya kalangan elit yang bisa mengaksesnya. Meski diskriminatif, pendidikan ini melahirkan kaum intelektual yang menjadi pelopor kebangkitan nasional. Selanjutnya ada irigasi. Bendungan dan saluran air digunakan untuk meningkatkan pertanian, tapi tujuannya tetap untuk menguntungkan ekonomi kolonial. Dan yang terakhir ada transmigrasi. Penduduk Jawa dipindahkan keluar seperti Sumatera dan Kalimantan. Sayangnya, ini lebih untuk membuka lahan kolonial, bukan demi kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada pelaksanaan politik etnis memiliki banyak keterbatasan, politik etnis juga membawa banyak dampak sosial besar, antara lain lahirnya kaum terpelajar seperti Sutomo dan Ki Hajar Dewantara. Lalu munculnya kelas menengah seperti guru dan dokter dari kalangan pribumi. Selanjutnya ada mobilitas sosial yang meningkat, yaitu terutama di kota-kota besar. Selanjutnya ada kesadaran nasional tumbuh, memicu organisasi pribumi utama dan Sarekat Islam, dan yang terakhir, emansipasi perempuan mulai diperjuangkan oleh tokoh seperti Raden Ajeng Kartini. Politik etnis tidak dapat dinikmati oleh semua rakyat karena memiliki beberapa keterbatasan, antara lain, yang pertama, pendidikan terbatas pada elit. Selanjutnya ada proyek irigasi yang tidak merata. Selanjutnya ada transmigrasi yang menimbulkan konflik dan eksploitasi, diskriminasi tetap terjadi. Politik etnis mendorong beberapa perubahan besar pada masa itu. Yang pertama, struktur organisasi bergeser, yaitu mulai munculnya kelas menengah terdidik. Selanjutnya ada nilai-nilai baru seperti nasionalisme dan bonarisme mulai berkembang. Selanjutnya ada organisasi politik dan sosial bermunculan. Kemudian ada emansipasi perempuan mulai digaungkan. Urbanisasi meningkat, kota menjadi pusat perubahan. Hubungan antar golongan membaik, muncul rasa persatuan. Tetapi, tantangan seperti diskriminasi dan ketimpangan sosial masih tetap ada. Politik etnis memang bukan solusi sempurna, tapi dari sinilah muncul benih-benih kesadaran nasional, modernisasi, dan perjuangan kemerdekaan mulai tumbuh di bumi Indonesia. Jadi, bisa dibilang, kebijakan kolonial ini secara tidak langsung justru mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia adalah sejarah perlawanan, dari ujung barat hingga timur Nusantara, rakyat bangkit melawan dominasi kolonial Belanda. Di Aceh, Sultan Iskandar Muda memimpin perlawanan dengan membangun kekuatan maritim. Ia menolak kehadiran VOC yang ingin menguasai jalur perdagangan emas dan rempah.
Aceh pun menjadi kekuatan utama di perairan barat pada abad ke-17. Di Sumatera Barat, meletus Perang Padri. Buanku Imam Bonjol memimpin kaum Padri menghadapi Belanda yang ikut campur dalam konflik adat dan agama. Selama lebih dari 16 tahun, ia bertahan hingga akhirnya ditangkap secara licik dan diasingkan. Pangeran Diponegoro dari Jawa menjadi simbol perlawanan terbesar di abad ke-19. Ia memimpin perang karena tanah leluhurnya dilanggar Belanda. Dengan strategi gerilya, ia melibatkan ratusan ribu rakyat. Meskipun akhirnya ditangkap dan dibuang ke Makassar, perangnya mengguncang keuangan Belanda. Sultan Agung dari Mataram juga pernah menyerang Batavia untuk mengusir VOC. Serangannya gagal karena kekurangan logistik, tapi tekadnya menyatukan Jawa menjadikannya tokoh penting perlawanan awal. Di Kalimantan, Pangeran Antasari menolak campur tangan Belanda dalam suksesi kerajaan Banjar. Ia menggalang perlawanan bersama rakyat dan suku Dayak, meski gugur karena kolera. Dari timur, Sultan Hasanuddin dari Makassar bertempur melawan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Ia akhirnya dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, namun dikenang sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya. Kapitan Patimura dari Saparua memimpin rakyat Maluku menyerbu benteng Durstede. Ia ditangkap setelah dikhianati dan dihukum mati. Namun semangatnya tetap hidup di hati rakyat Maluku. Memasuki abad 20, perlawanan berubah wujud. Tahun 1908, lahirlah Budi Utomo yang mengusung semangat pendidikan dan persatuan. Lalu Sarekat Islam muncul membela hak pedagang pribumi dan tumbuh jati kekuatan politik besar. 3 serangkai mendirikan Indispartit untuk menuntut kesetaraan dan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara sempat diasingkan karena tulisannya yang mengkritik penjajahan secara tajam. Tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan bersenjata di Banten dan Sumatera Barat. Meski gagal, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran rakyat terhadap kolonialisme. Akhirnya, pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. PNI menolak kerjasama dengan Belanda dan menggalang gerakan rakyat lewat pendidikan politik. Soekarno pun ditangkap, tapi pidatonya Indonesia menggugat membakar semangat perlawanan nasional. Semua perlawanan ini dari medan perang hingga panggung politik adalah bukti bahwa bangsa Indonesia tak pernah tinggal diam. Mereka melawan, bersatu, dan perlahan membuka jalan menuju kemerdekaan. Berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dikarenakan kedatangan Jepang pada awal Perang Dunia Kedua, tepatnya pada Maret 1942. Pada saat itu, Jepang berhasil menguasai beberapa negara di Asia Tenggara hingga menguasai Indonesia. Jepang memulai invasinya ke wilayah Nusantara pada Januari 1942, dan setelah serangkaian pertempuran pada 12 Januari 1942, Jepang berhasil masuk ke Hindia Belanda dan merebut Tarakan Kalimantan Timur. Tanpa perlu waktu yang lama, Jepang berhasil merebut sebagian besar daerah seperti Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang, hingga menguasai wilayah penting Jawa. Sampai pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia dan memaksa mundur Belanda ke Lembang, Jawa Barat. Akhirnya pada saat itu, kolonel Hindia Belanda, Aldius Warmoldus Lambertus Djarda van Stekelenburg Stadthover, dan Panglima KNIL atau disebut Tentara Kerajaan Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Poorten, menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Kedatangan Belanda ke Indonesia pada awal abad ke-17 bukan semata untuk berdagang, tetapi untuk menguasai sepenuhnya sumber daya dan perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Hal ini ditandai dengan pembentukan VOC pada tahun 1602, sebuah kongsi dagang yang menjelma menjadi kekuatan politik dan militer. VOC tidak hanya berdagang, tetapi juga mengeksploitasi rakyat melalui sistem monopoli dan kerja paksa. Setelah VOC bubar, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka melanjutkan penjajahan dengan sistem yang lebih terstruktur, termasuk sistem tanam paksa, yang memaksa rakyat menanam komoditas ekspor demi keuntungan Belanda. Di balik kebijakan kolonial yang menyengsarakan ini, lahirlah benih-benih perlawanan dari rakyat. Indonesia, politik, etis yang muncul di awal abad ke-20 memang membawa program pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Tetapi manfaat utamanya tetap dirasakan oleh kolonial. Meski begitu, pendidikan membuka jalan lahirnya kesadaran nasional di kalangan kaum muda terpelajar. Perlawanan rakyat pun muncul dalam berbagai bentuk, dari perlawanan fisik seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh, hingga perlawanan politik melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Inilah yang menumbuhkan semangat nasionalisme, yang akhirnya mempercepat jalan menuju kemerdekaan.
Puncaknya, setelah melalui perjuangan panjang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Walau Belanda sempat melancarkan agresi militer, akhirnya mereka mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi pada 27 Desember tahun 1949. Sejarah kelam penjajahan ini meninggalkan luka, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang menjadi fondasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.